액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan saya Zara Fania Pradiva dengan NPM 224111112 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Mari sama-sama kita bahas. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan haki adalah hak hukum yang diberikan pada pencipta atau pemilik atas karya kekayaan intelektual yang diciptakan, baik itu berupa produk seni atau teknologi. Lalu ada jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta, meliputi karya tulis, musik, tari, film, dan karya seni lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif pada pencipta untuk menentukan siapa yang dapat memanfaatkan karya ciptanya. Yang kedua ada hak paten, melindungi penemuan dan inovasi di bidang industri. Hak paten memberikan hak eksklusif pada pemilik paten untuk mencegah orang lain menghasilkan, menjual, atau mengimpor penemuan yang dilindungi. Dan yang ketiga ada hak merek, melindungi identitas produk atau jasa dari persaingan yang tidak sehat. Hak merek memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang tertentu. Dan yang keempat ada hak desain industri, melindungi penampilan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu proses industri atau usaha. Selanjutnya ada perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Haki. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Dan yang kedua ada ketentuan TRIPS. Indonesia juga telah menjadi anggota World Trade Organization dan terikat pada perjanjian TRIPS yang mengatur ketentuan hak atas kekayaan intelektual di tingkat internasional. Yang ketiga ada perlindungan negara. Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dalam perlindungan kekayaan intelektual yang patut dijaga. Ada aturan yang mengatur, melindungi, dan mengakui hak atas karya cipta dan intelektual di Indonesia. Lalu ada manfaat hak atas kekayaan intelektual bagi pencipta dan pemilik. Yang pertama ada keuntungan material. Dengan terdapat hak eksklusif atas karya ciptanya, pencipta dapat menghasilkan keuntungan finansial melalui penjualan karya ciptanya atau dengan cara menikmati hasil atas lisensi atau royalti. Yang kedua ada penghargaan dan pengakuan. Hak atas kekayaan intelektual juga memberikan pengakuan atas karya cipta dan memicu pencipta lainnya untuk memproduksi karya yang lebih baik dan berkualitas. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Haki mendorong para pencipta untuk berkarya dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknik-teknik baru dalam menciptakan produk yang berkualitas. Selanjutnya ada pemajuan dan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada pameran dan lomba. Cara untuk memajukan hak atas kekayaan intelektual adalah dengan mengikuti pameran dan lomba. Pameran dan lomba mampu mendorong ide-ide segar serta memperluas jaringan untuk pemasaran produk. Yang kedua ada pendaftaran. Pendaftaran adalah langkah penting untuk melindungi karya kekayaan intelektual. Untuk mendaftarkan karya cipta, paten, desain industri, dan merek dagang dapat dilakukan pada kantor dinas kekayaan intelektual. Yang ketiga ada promosi. Promosi produk merupakan bagian penting dari langkah pemajuan hak atas kekayaan intelektual.
Promosi memungkinkan produk menjadi lebih dikenal sehingga meningkatkan daya jualnya. Pembatasan dan penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada pemalsuan produk. Pemalsuan produk merupakan tindakan merugikan pemilik hak atas kekayaan intelektual. Kriminalitas ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan atau pencipta. Yang kedua, ada kekerasan kepemilikan. Banyak orang yang memproduksi produk tanpa memperhatikan hak cipta atau paten yang berkaitan dengan produk tersebut, sehingga berpotensi terjadinya tindak kekerasan kepemilikan dan melanggar hukum. Yang ketiga, ada pelecehan kekayaan intelektual. Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual dapat berdampak buruk pada perusahaan atau individu dan menyebabkan kehilangan keyakinan di dalam kekayaan intelektual mereka. Lalu ada penegakan hak atas kekayaan intelektual. Kementerian Dinas Kekayaan Intelektual, nama institusi Kejaksaan Tinggi, nama institusi kepolisian. Ada banyak institusi pemerintah dan keamanan negara yang bertugas menjalankan undang-undang hak atas kekayaan intelektual. Kementerian, Dinas Kekayaan Intelektual, dan Kejaksaan Tinggi merupakan beberapa institusi pemerintah yang bertugas menegakkan hak atas kekayaan intelektual. Sementara itu, kepolisian sangat penting dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.